Foodies, kalau kalian rajin kulineran, biasanya sekaligus nandain satu wilayah sebagai sentra kuliner khas tertentu ya. Misalnya nih, kawasan Jakarta Utara yang kerap diidentikan dengan ragam sajian Chinese food. Tapi jangan salah, di sini ada juga loh nasi gurih Medan yang legendaris bin Laziz dari tahun 1952. Penasaran? Ini dia. Ibu, Bu, saya mau pesen nasi gurih dong, Bu. Tapi saya mau nanya, Bu, nasi gurih itu apa sih, Bu, sebenarnya? Nasi gurih itu nasi khas Aceh, tapi dia lebih ke rempah-rempah, beda di nasi uduk gitu. Oh, jadi bedanya dia ada rempah-rempahnya? Iya. Tuh, Foodies. Jadi beda sama nasi uduk. Makanan-makanan yang berasal dari Pulau Andalas biasanya emang syarat rempah Foodies. Salah satunya nih karena pengaruh dari pendatang pada zaman dahulu. Terutama mereka yang berasal dari India dan Timur Tengah. Kuliner Melayu biasanya dicirikan dengan cita rasa yang gurih atau pedas. Ayam gorengnya sudah dimarinasi ya Foodies, jadi kalau ada pesanan bisa langsung digoreng. Kelihatannya sih sama kayak ayam goreng pada umumnya ya. Tapi, nah ini ada tapinya nih, bumbu marinasinya ini khusus loh. Oh, jadi ayamnya ini dia ada resep khusus rahasia nenek katanya. Jadi yang membedakan Karena kita udah dengan dari lainnya. 1952. Ya, Oh, dari 1952. ya, jadi kita generasi ketiga. Balik lagi. Oh, dibolak-balik ya, Bu ya. Dibolak-balik. Mulanya tahun 1952, nasi gurih Pak Zul pertama kali ada di Medan, Sumatera Utara. Kini untuk menikmati laziznya kuliner ini nggak perlu jauh-jauh pergi ke sana kok. Kalian cukup datang aja ke cabangnya yang ada di Jakarta, yakni di Muara Karang dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tuh, ayamnya sudah matang dengan sempurna. Aduh, ini bener-bener gak sabar pengen nyobain nih. Bu, ini ayamnya udah selesai. Saya tunggu di sana ya, Bu ya. Sama yang tadi menu-menu favorit semuanya ya. Widih, karena nggak mau nyesel, jadi semua yang favorit harus hadir nih di meja. Selain nasi gurih dan ayam goreng, ada juga dendeng, rendang, dan telur dadar. Wah, camilannya juga ada loh. Nah, ini dia nih. Saya penasaran banget nyobain nasi gurihnya. Cobain ya. Sesuai namanya, nasi gurih memang dominan dengan cita rasa gurih. Nasi ini berasal dari santan dan tambahan rempah yang nggak cuma bikin rasa nasinya jadi gurih, tapi aromanya juga. Tekstur nasi ini biasanya sedikit lengket dan lembek Foodies karena ada santannya. Tapi kalau di sini cenderung perak, tapi tetap lembut tuh ketika dikunyah. Ini gurih banget. Mungkin karena rempah-rempahnya ya. Banyak banget toppingnya di sini ada tempenya, tempe orek. Dan sambalnya juga ada dua tuh. Ada sambal hijau dan juga ada sambal merah. Saya penasaran nyobain sambalnya. Terus gak sih sambalnya? Kalau biasanya kita makan nasi uduk ditemenin sama sambal kacang, nah nasi gurih ini jodohnya sama sambal merah nih Foodies. Sambalnya itu pedas. Pedas tapi sedikit manis. Tapi menurut Bang Afdal, apa sih bedanya nasi uduk dengan nasi gurih? Agak berbeda ya dengan nasi uduk kalau menurut saya. Ini kayak lebih lebih gurih, terus lebih enak, apalagi kalau makannya tuh anget-anget. Ini enak banget kalau anget-anget makannya. Makan tanpa lauk pasti belum puas lah lidahnya. Mana nih lauk yang tadi goreng sendiri? Bumbunya juga kerasa banget, pas banget sama nasi gurihnya. Daging ayamnya ini juga empuk banget. Next kita geser yuk ke menu berikutnya. Katanya ini lauk paling favoritnya pelanggan di sini, dendeng. Deng dereng deng 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 gimana gitu rasanya. Jadi ini rasanya itu manis. Yang juga bumbu ketumbarnya tuh berasa banget. Karena ada biji-biji ketumbar tuh. Dan sedikit kayak ada rasa jahenya menurut saya. Ketumbar memang bumbu wajib dalam pembuatan dendeng ya Foodies. Sementara cita rasa pedasnya biasanya berasal dari jahe, tapi ada juga yang menambahkan lada dan pala. Selain dendeng, ada juga nih lauk yang kita nggak nyangka ada pedesnya, telur dadar. Tuh kelihatan kan cabenya, tapi pedesnya masih sopan kalau di lidah Foodies. Pedesnya geli-geli doang. Walaupun sama-sama dari daging, tapi olahan yang ini teksturnya berbeda jauh nih dari dendeng yang kering dan renyah tadi. Dari tampilannya, Foodies pasti kenal banget dong sama makanan ini ya kan? Bener banget, rendang.
Dagingnya tebel dan empuk. Bumbunya itu meresap banget, enak banget. Dagingnya juga pas dikunyah, lembut banget, nggak keras dan pas banget. Makannya itu barengan sama nasi gurih ini. Kalau yang gurih-gurih, biasanya lidah masih pengen ngemil yang manis-manis ya. Ayo, siapa di sini suka gitu? Sama dong. Tenang foodies, di nasi gurih Pak Zul ada juga kok cemilan pelengkap selera, lupis. Kuliner berbahan dasar ketan ini disajikan lengkap dengan taburan kelapa parut serta siraman gula merah yang gak pelit ngasihnya. Foodies bisa pilih nih, mau yang ketan biasa atau ketan hitam. Bungkusnya juga enak loh, manis dan juga lembut banget. Dan rasanya juga gurih, di mulut juga nggak enak. Oke, udah dicip semua nih foodies, menu-menu favorit pelanggan di sini. Tapi kalau menurut kamu yang mana sih yang paling berkesan nih rasanya? Nah, overall sih kalau menurut saya, dendengnya ini juara, rendangnya juga enak banget, ayam gorengnya top, apalagi telur dadarnya luar biasa. Tapi kalau disuruh milih, saya sih paling suka tuh apa? Paling suka tuh adalah rendangnya. Karena memang saya pecinta daging, pecinta rendang. Kenapa? Karena gini loh, rendang itu nggak bisa masak sembarangan. Jadi kalau udah nemu rendang yang enak, itu wow banget gitu loh kalau buat saya. Selain 4 lauk tadi, masih banyak loh pilihan lauk lainnya yang bisa foodies icip kalau kesini. Tapi yang paling wajib udah pasti nasi gurihnya dong ya. Buruan catat alamatnya. Nasi Gurih Pak Zul ada di Jalan Pluit Karangjelita nomor 7 Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Jadi bisa banget nih buat menu pilihan sarapan or makan siang. Tetap dimakan receh ya, karena cuma di sini nih ada kuliner yang menunya boleh receh tapi rasanya enggak recehan.